Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas crypto gaming. Yang akan kita review adalah blue chip crypto gaming. Jadi bisa dibilang ini adalah gaming crypto atau crypto yang bergerak di bidang gaming yang cukup besar gitu ya. Ada Axie Infinity, AXS, ada Sandbox, ada Engine, dan juga ada Decentraland Mana ya. Kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini di mana kita membahas fundamental sedikit, lalu kita bahas technical juga untuk altcoin, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe, dan mungkin bisa komen juga altcoin apa yang mau nextnya kita bahas juga gitu ya. Dan kita lihat dulu fear and greed index bagaimana di 47 ya. Di 47 kita review dulu keadaan market crypto juga untuk hari ini. Di naik sekitar 2,45% ya kenaikannya, tapi Bitcoin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita perhatikan ini kembali lagi ke level 44.500. Jadi ini sebenarnya momen penentuan ya, tapi kita nggak akan terlalu membahas untuk Bitcoin untuk di video ini. Kita akan lebih berfokus terhadap altcoinnya. Oke. Jadi kita akan langsung masuk aja ke dalam berita-berita terbaru. Kita mulai mungkin dari Axie Infinity ya. Axie Infinity ini sedikit mengalami penguatan. Kita bisa lihat selama 24 jam terakhir di sini Axie sudah naik nomor 2 gitu ya. Dia naik sekitar 13% untuk hari ini di level 72, bahkan dalam satu minggu terakhir dia naik 48%. Jadi sebenarnya ada apa sih kenapa Axie naiknya cukup tinggi gitu ya? Axie ini ada planning akan membuat namanya Axie Infinity Origin. Bukan akan sih, tapi ini memang akan dibuat gitu ya. Dan ini Axie Infinity sendiri is set for launch in quarter 1 2022, atau mungkin planning awalnya sebenarnya ini di bulan Maret, berarti di bulan ini gitu ya, di bulan ini pada saat video ini dibuat. Dan kita lihat apa sih itu Axie Infinity Origin dulu gitu, biar kita tahu dan apakah ini salah satu berita yang besar atau enggak ya. Axie Infinity Origin will have brand new interface, game mechanics, art, special effect, storyline, dan lain-lain gitu ya. Kita bisa perhatikan. Dan yang menariknya juga dia akan launching dulu sebenarnya di desktop ya, desktop seperti biasa. Lalu kemudian Axie Infinity Origin ini akan launching di Android gitu ya. Lalu juga akan launching di iOS. Jadi hampir nanti semua mobile user udah bisa memainkan Axie di dalam mobile atau handphonenya lah bisa dibilang ya. Dan bahkan yang lebih menariknya lagi adalah apa? Origin will allow players to start with 3 free access gitu. Jadi bisa dibilang ini akan jadi free to play lah. Jadi orang-orang bisa mulai dengan gratis gitu ya, nggak usah membayar atau untuk membeli aksinya sendiri gitu. Jadi ini akan membuat lebih banyak orang yang akan memainkan Axie Infinity game-nya sendiri gitu. Makanya ini kita lihat kenaikan AXS cukup signifikan sekali. Nah, tapi ada berita yang sedikit kurang bagusnya gitu ya. Kenapa? Karena ini quarter 1 2022. Tapi kalau kita lihat ini berita terbarunya sebenarnya ini dari si Philip La. Dia adalah product manager salah satu tim Axie Infinity juga. Ini di Twitter gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan. Dia bilang, dia bahas to clarify, we are still aiming to get Origin out by end of month. Jadi memang masih planningnya adalah di quarter 1 nih. Di bulan Maret masih mau membuat atau rilis Origin. Tapi mungkin ini ada beberapa problem untuk bugs yang ada lain-lain gitu ya. Jadi mungkin bisa agak sedikit ke delay mungkin di bulan April gitu ya. Tapi respon market sendiri masih tetap positif ya dengan adanya update seperti ini. Karena ini adalah komunikasi juga terhadap para holder Axie yang menunggu gitu. Jadi ini sebenarnya good scenario juga sih, walaupun beritanya sedikit negatif gitu ya. Jadi ini untuk Axie. Kita bisa lihat juga sebenarnya trennya Axie ya. Active user and AXS stakers. Kita bisa perhatikan ini dari Dune Analytics sendiri, di mana untuk active user di dalam aksinya ini naik sampai sekitar 207.000 orang ya. Ini kenaikannya cukup steady sih, cukup pelan-pelan mengalami kenaikan gitu ya. Dan sekarang sudah mencapai all time high-nya dia di sekitar 207.000. Bukan hanya itu doang, untuk stakingnya juga cukup tinggi ya. Kita lihat di sini ada stakingnya, rewardsnya juga sekitar 73%. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hold Axie tapi nggak bermain Axie gitu ya, mungkin bisa stake aja AXS-nya. Lumayan dapat 73% APR. Nah, itu untuk Axie. Kita lihat berita berikutnya. Kita mulai dari Sandbox juga yang next-nya. Sandbox berita terbarunya adalah dia ada private gaming event ya. Gaming event ini in real life juga gitu ya, di Paris, di Prancis. Jadi akan menarik juga. Ini adalah The Sandbox Alpha Season 2. Apakah akan ada momentum di dalam harga Sandbox? Saya rasa sih kemungkinan nggak terlalu efek gitu ya. Tapi ya tetap aja dia ada event di tanggal Maret 28. Kita lihat Maret 28 di Paris, France.
Jadi itu untuk Sandbox. Sedikit juga update-nya, Sandbox ini baru aja rilis dia punya Alpha Season 2 gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bulan Maret Alpha Season 2 start, lalu juga ada raffle-nya juga di akhir bulan. Jadi ini untuk Sandbox, dan memang kalau Sandbox ini biasanya mengalami kenaikan di saat perusahaan-perusahaan mulai partnership atau membeli land sales lah di dalam Sandbox ya. Yang terakhir kalau teman-teman ingat itu adalah HSBC atau Hong Kong Shanghai Bank gitu ya. Ini yang mulai membeli virtual land juga di dalam Sandbox, dan ini juga cukup membawa harga Sandbox naik ya gitu. Jadi mungkin kita bisa lihat lebih banyak perusahaan lagi yang lebih mau masuk lagi ke dalam, bisa dibilang metaverse lah gitu. Ini untuk Sandbox. Lalu nextnya kita lihat Engine. Engine ini sedikit berbeda dengan Aksi maupun Sandbox gitu. Kenapa? Karena kalau Aksi dan Sandbox ini lebih terfokus terhadap gamenya atau metaverse-nya gitu ya. Sedangkan Engine ini lebih ke arah yang namanya engine, lebih ke arah mesinnya gitu ya, lebih ke arah platformnya, base-nya lah gitu ya. Kita lihat di sini juga Engine, NFT, you can integrate with games dan lain-lain, dan bahkan Engine sendiri juga sudah membuat walletnya sendiri yang namanya Engine Wallet gitu. Jadi sebenarnya saya juga cukup bullish sih sebenarnya untuk kedepannya untuk Engine, karena memang dia yang lebih bilang powering the metaverse, dia yang mempower metaverse sendiri gitu. Jadi untuk Engine, tapi nanti kita mungkin kalau breakdown Engine lebih detail lagi di video khusus ya untuk Engine. Untuk berita terbaru belum ada terlalu update yang signifikan sekali, tapi mungkin ini kali ya, Engine launch Polkadot Parachain for NFT and gaming gitu. Mungkin teman-teman udah familiar juga, sempat kita mention di mana Engine ini ada bisa dibilang sisternya, yaitu adalah Affinity. Affinity sendiri ini adalah Parachain, project Parachain di Polkadot ya, dan memang difokuskan untuk di bidang NFT dan juga di bidang gaming lah. Tapi ini berita sudah sedikit lama juga. Oke, dan ya ini adalah first Parachain on the Polkadot yang memang fokusnya adalah untuk di dalam gamingnya dan NFT-nya gitu. Dan memang Polkadot adalah layer zero-nya, jadi dia membuat blockchain khusus untuk NFT dan gaming. Ini untuk Affinity. Jadi ya ini Engine ada dua token bisa dibilang ya. Kita lihat dari sini token, ada Engine Coin dan juga ada Affinity Token gitu. Jadi ini adalah untuk Engine dan Affinity sedikit. Lalu kita lihat juga yang terakhir ini juga Metaverse, yaitu adalah Decentraland Mana. Decentraland Mana ini lagi ada event. Eventnya adalah MVFW gitu. Ini apa? Ini adalah Metaverse Fashion Week gitu. Jadi kalau teman-teman familiar, sempat trending kan Paris Fashion Week, New York Fashion Week, dan sekarang ini ada Metaverse Fashion Week. Bener-bener Fashion Week di dalam Metaverse, dan di mana eventnya di Decentraland gitu. Jadi makanya mungkin Decentraland sedikit mengalami penguatan juga. Ini di tanggal 23 sampai 27 Maret ya, seperti teman-teman bisa perhatikan. Kita lihat dulu ya, kira-kira ada siapa aja sih yang di Metaverse Fashion Week tersebut. Nih kita lihat di sini, Decentraland eyes rally ahead of Metaverse Fashion Week. Jadi mungkin bisa naik karena adanya Metaverse Fashion Week, dan ini mungkin bisa terjadi karena memang perusahaannya juga cukup besar. Kita lihat di sini ada fashion brand seperti Dolce & Gabbana, ada Tommy Hilfiger dan lain-lainnya juga gitu. Bahkan ada website khusus untuk Metaverse Fashion Week-nya sendiri. Ini kalau teman-teman perhatikan MVVW gitu ya, Metaverse Fashion Week. Dia ada bilang juga di sini inspired by New York Fashion Week gitu. Dan ini dia juga ada beberapa produknya. Jadi dia benar-benar produknya Fashion Week, tapi ya ini di dalam Metaverse, dan ini dijual sebagai NFT juga. Cukup lumayan juga, ada 1 Ethereum, ada 0,08 Ethereum dan lain-lain gitu ya. Jadi konsepnya baru juga. Nanti kita lihat apakah efektif, apakah menarik juga ya untuk hal ini ya. Oke, ini untuk Decentraland Mana. Kita mungkin sekarang masuk ke dalam analisa teknikal untuk semuanya juga ya sedikit. Kita mulai dari Aksi Infinity juga, teknikalnya bagaimana. Hampir sama, kembali lagi ya, saya disclaimer on juga, dan teman-teman harus do your own research karena not financial advice juga, dan semua keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Ini hanya opini aja. Dan kita mulai karena banyak token yang harus kita bahas ya. Kita lihat dari Aksi. Aksi cukup bagus. Kita bisa lihat dari sini dia breakout, bisa dibilang dari downtrendnya dia, dan pada saat dia breakout ini langsung kenaikannya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya apakah masih boleh beli Aksi sekarang, kalau saya pribadi sih sebenarnya enggak. Kenapa? Karena ini sudah pumping cukup besar ya, 45% lah bisa dibilang ya. Tapi kalau teman-teman lihat, wah ini kayaknya Aksi Origin cukup menarik dan mungkin ada potensial naik, dan jawabannya memang mungkin ada gitu ya. Jadi mungkin bisa lihat di beberapa level ini.
Saya kasih lihat gitu ya, ini secara short term ada di level sekitar $68 gitu ya, $68, karena ini menjadi support sebelumnya yang saya perhatikan di sini, support sebelumnya, dan mungkin bisa juga di sekitar $64. Jadi di kedua level inilah kita lihat di sini, ini turun sekitar 5,7%. Lalu kalau yang satu lagi di $64 ini turun sekitar 11%. Jadi cukup normal sekali, karena teman-teman bisa perhatikan nih, ini dalam berapa lama nih, dari tanggal 23 Maret sampai sekarang dia cuma hanya mengalami satu candle merah aja. Jadi ini kenaikannya seharusnya kalau sehat ini biasanya akan mengalami koreksi. Jadi lebih baik tunggu udah koreksi baru teman-teman bisa buy on support lah di kedua level ini kira-kira ya. Jadi lebih baik seperti itu. Nah, ini untuk aksi. Secara target bagaimana? Secara target mungkin kalau secara trade di bulan April kalau kita lihat ternyata dia cukup bullish ya, mungkin untuk aksi mencapai level sekitar $94 bukan sesuatu yang mustahil juga. Ini cukup realistis juga, kenaikan sekitar 29% gitu ya. Jadi ini untuk aksi. Kita lanjut, kita bahas sandbox ya. Sandbox di sini, sandbox sama, tapi kita bisa perhatikan kalau aksi tadi sudah breakout dari resistance line-nya di sini ya. Tapi kalau sandbox ini belum breakout. Jadi ini momentumnya masih ada nih. Kalau teman-teman bisa dibilang beli buy on breakout lah. Jadi masih bisa menunggu. Untuk level sandbox saya perhatikan mungkin kan dia sudah pump sekitar berapa ya, kita lihat dulu. Dia pump sekitar 12%, jadi belum pump terlalu tinggi juga sih sebenarnya ya. Ini untuk sandbox mungkin level belinya pada saat dia breakout mungkin ini menjadi salah satu option kalau teman-teman mau, ataupun beli di sekitar support sebelumnya dia. Ini mungkin masih bisa kena gitu ya kalau ternyata market sedikit koreksi, karena mungkin ini sudah naik selama beberapa hari terakhir gitu. Jadi kita bisa expect mungkin akan terjadinya koreksi sedikit ya, normal correction mungkin di sekitar $3,3. Ini mungkin menjadi level yang cukup bagus, dan nextnya sebenarnya di level $3 gitu ya. Ini levelnya $3,3 ataupun di sekitar $3,07 pun juga masih possible sih untuk sandbox turun lagi. Jadi sandbox ini bisa teman-teman buy on breakout atau buy on support juga, tergantung teman-teman maunya untuk trading atau untuk invest juga gitu. Kalau untuk invest mungkin lebih baik kita lihat di dalam supportnya dia ya. Untuk segi target mungkin bisa di level sekitar $4,2 ini mungkin menjadi target berikutnya kalau ternyata dia berhasil breakout ya. Kembali lagi kalau ternyata dia berhasil breakout, karena sekarang masih di dalam resistance, bisa aja dia ke reject juga di sini ya. Ini untuk sandbox. Kita masuk ke engine juga breakout, dan breakoutnya ini udah breakout ya, udah confirm breakout. Kita bisa perhatikan di sini breakout, dan sekarang dia udah breakout dan retest. Mungkin kalau teman-teman mau beli engine level yang menarik gitu ya, buy on supportnya itu mungkin di sekitar level $1,5 ya, $1,58. Ini untuk engine ya. Engine sebenarnya cocok sih untuk di invest juga, karena ya dia lebih ke arah ya engine ya, yang powering metaverse-nya itu sih kalau menurut saya ya. Ya untuk target engine sendiri mungkin bisa di level resistance berikutnya. Ini di sekitar level berapa nih? Kita lihat ya. Ini sekitar level $2,18 atau $2,2, karena sebelumnya ini menjadi level resistance ya. Kita lihat dari sini menjadi level support juga, lalu menjadi resistance. Jadi untuk next target engine ke $2,2 masih cukup possible mungkin ya. Kita lihat ini kenaikannya sekitar 31%, karena memang ini resistance kuatnya sih gitu ya. Kalau kita lihat di sini kurang begitu banyak support dan resistance-nya, lebih kuatnya itu di sekitar 2,1. Jadi kalau ternyata momentumnya kuat, let's say misalnya Bitcoin breakout, mungkin ada kemungkinan engine bisa ke sini 2,1 gitu. Kembali lagi ini cukup realistis juga ya. Ini untuk engine. Lalu nextnya kita bahas mana. Bagaimana dengan decentralized mana? Hampir sama. Ini kalau mana sama sandbox juga hampir sama ya. Ini dia belum breakout gitu. Ini benar-benar mau breakout. Jadi teman-teman bisa catch atau membeli pada saat dia buy on breakout lah, bisa dibilang ya. Atau mungkin bisa buy on support juga. Tapi ini mana mungkin kalau mana ini lagi sedikit ada sentimen positif dengan adanya Metaverse Fashion Week juga. Jadi lebih menarik lah mungkin secara short term ya, secara short term untuk mana. Untuk belinya, untuk levelnya ya kira-kira mungkin di level sekitar $2,5 ini menarik kalau ternyata dia mengalami penurunan. Ini buy on supportnya juga ya. Dan ini cukup normal sih, dia turun sekitar 6% pun masih cukup oke ya, healthy correction juga. Jadi masih bisa menunggu untuk mana breakout. Dan kalau ternyata dia bisa breakout, saya ada kasih dua target sebenarnya, yaitu di level ini, di level 3,1 yang sebelumnya ini bisa dibilang cukup menjadi level support yang kuat ya. Jadi bisa kita bilang oke, ini menjadi potensi
target TP pertama, bisa dibilang seperti itu ya. Lalu juga ada kalau ini untuk trading di sekitar 3,5 dolar. Kalau ini ternyata momentumnya lebih kuat lagi. Jadi ini adalah kedua level untuk TP. Dan ya kembali lagi, ini masih bisa ada possibility untuk rejection juga. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik, mungkin dalam segi time frame yang lebih kecil 4 jam ataupun di 1 jam untuk kita mantau apakah benar-benar dia breakout atau enggak. Nih, ini kita bisa perhatikan dia sedikit ke rejection. Lalu ini lagi mencoba lagi nih, apakah dia bisa breakout atau enggak. Kalau dia bisa breakout dengan volume besar, ya mungkin akan cukup menarik juga untuk mana ya. Jadi kira-kira itu update untuk blue chip crypto gaming. Dan kalau misalnya teman-teman sekali lagi suka video ini, mungkin bisa share videonya, like atau subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.